Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fanani, NIM 208-064 dari Perguruan Tinggi S3IP PGRI Jombang, Prodi Pendidikan Jasmani 2020C. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang telaah kurikulum untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Puguh selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum pembelajaran pendidikan jasmani. Telaah kurikulum. Kurikulum dapat dipahami sebagai alat sentral bagi keberhasilan pendidikan. Peran ini menjadi kunci bagaimana pendidikan akan diarahkan. Ini berkaitan erat dengan proses pembelajaran sebagai ruang beraktivitas belajar anak didik supaya mereka mendapat bekal pengetahuan yang baik dan mampu membangun kekuatan kecerdasan baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. Diakui ataupun tidak, kurikulum harus dibangun dengan sedemikian cerdas, mencakup segala kebutuhan anak didik dan meliputi segenap alat penggali dan pengembangan potensi sekaligus bakat anak didik sehingga mampu melakukan pertunjukan diri terhadap bakat dan potensi yang dimiliki. Pendidikan akan melahirkan generasi muda yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan bisa berkompetensi secara legal. Kurikulum yang berasal dari kata kurikulum yang berarti lintasan untuk balap kereta kuda yang biasa dilakukan oleh bangsa Romawi dari zaman Kaisar Yesus. Kaisar di abad pertama tahun Masehi. Namun istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan suatu konsep yang abstrak sehingga kemudian melahirkan banyak pengertian tentang kurikulum, diantaranya Schubert berpendapat sederhana bahwa kurikulum sebagai mata pelajaran muatan hasil belajar, adanya unsur produksi kebudayaan dan pembangunan sosial serta pentingnya kecakapan hidup. Kemudian yang kedua, kurikulum merupakan seperangkat rencana nilai pengetahuan dan keterampilan yang harus ditransfer kepada peserta didik dan bagaimana proses transfer tersebut harus dilaksanakan. Kemudian kurikulum sebagai suatu yang direncanakan sebagai pegangan guna mencapai tujuan pendidikan. Kemudian kurikulum merupakan suatu cara untuk mempersiapkan anak agar berprestasi sebagai anggota yang produktif dalam masyarakat. Sementara itu, Mokhtar Bukhari mengatakan bahwa kurikulum sebagai blueprint atau cetak biru, sebagai suatu penggambaran terhadap sosok manusia yang diharapkan akan tumbuh setelah menjalani semua proses pendidikan. Pengajaran atau pelatihan yang digariskan dalam kurikulum ibarat suatu proses pendirian bangunan, merupakan sketsa awal yang menggambarkan bangunan akan didirikan dan dalam bentuk model yang telah dibayangkan. Adapun kuatnya suatu bangunan, bagusnya suatu model yang telah digambarkan sebelumnya sangat bergantung kepada kecanggihan para tukang yang menggarap bangunan tersebut, termasuk juga mutu materi yang digunakan untuk mendirikan bangunan itu. Para tukang diibaratkan sebagai pendidik, sedangkan materi bangunan ialah seluruh bahan yang digunakan untuk melaksanakan proses pendidikan terhadap siswa yang sedang menjalani proses pertumbuhan menjadi sosok manusia ideal yang dicita-citakan. Dengan demikian, kurikulum bukanlah satu-satunya faktor penentu yang mendukung lahirnya jati diri seseorang di masyarakat di kemudian hari. Meskipun begitu, kurikulum menjadi perangkat yang strategis untuk menyampaikan kepentingan dan membentuk konsekuensi dan perilaku individu masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara yang berlangganan gonta-ganti kurikulum. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945,
Kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, kemudian 1975, 1984, 1994, kemudian 2004 dan 2006. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Kemudian fenomena perubahan kurikulum nasional menjadi persoalan yang seolah-olah tidak ada ujungnya dan tidak menentukan titik temu. Masa transisi dari kurikulum 1994 ke KPK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, kemudian kurikulum KPK ke kurikulum KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan yang sedang hangat dibicarakan yaitu kurikulum 2013, merupakan masa yang sulit dalam proses pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.